Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yeah, good afternoon, everybody. Thank you very much for joining me in this class, in this virtual meeting. So first of all, yeah, I would like to introduce myself because this is supposedly this is supposed to be our first meeting, yeah, in this class, and because you previously you learn with Pak Zamzam, ya. Suara saya berdengung nggak kedengarannya? Kayak bergema gitu. Ada? Coba Cepi Ramdan ini di mute dulu. Halo? Tes, tes. Ya, baik. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Sebelumnya Anda sudah kuliah dengan Pak Zamzam. Dan minggu lalu memang karena saya sedang ada kegiatan di luar kota, jadi saya tidak bisa menanggapi, ya, sehingga kita baru mulai pertama kali belajar untuk dengan saya itu minggu ini, ya. Tetapi untuk yang minggu kemarin itu nanti saya akan gantikan dengan tugas, jadi Anda akan punya beberapa tugas yang bisa Anda kerjakan secara mandiri, ya. Nah, sebagai patokan awal bahwa saya akan meletakkan materi termasuk Zoom linknya itu langsung dari e-learning. Jadi Anda setiap minggunya itu insya Allah kalau kita tidak ada masalah lagi, tidak ada kegiatan kesibukan, berkemungkinan saya akan tetap mengajar sesuai jadwal yaitu jam 1.30 ya setiap hari Jumat. Oke. Oh ya, tadi sudah saya sebutkan nama ya. So my name is Dedi Kurniawan, biasa dipanggil Pak Dedi. Ya, saya adalah I'm a lecturer, dosen ya at English Education Study Program, similar to Pak Zamzam ya. Jadi kita itu kolega di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kita akan melanjutkan materi-materi kuliahan. Tetapi sebelumnya mungkin saya akan tunjukkan sedikit tentang apa yang harus Anda kerjakan sekarang. Jadi saya juga akan melakukan presensi itu dari e-learning, ya. Jadi kalau nanti Anda masuk ke e-learningnya, Anda akan bisa menemukan di minggu kita masuk minggu 10 ya. Minggu 10 Anda bisa langsung menggunakan materi yang berjudul AT, ya. AT itu artinya attendance, ya. So I want you to click attendance now, ya, and then take your own attendance. Silakan diisi sendiri presensinya, ya. Jadi saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk Anda sambil mungkin nunggu yang lain yang belum sempat muncul. Silakan Anda masuk ke e-learning lalu Anda klik AT10 ya, attendance 10, kemudian Anda tandai presensi Anda di situ. Ya, bisa dikerjakan sendiri dengan syarat Anda sudah masuk ke Zoom meeting kita. Jadi dia ini terkait, ya. Jadi nanti mekanismenya dengan saya kuliahnya adalah Anda harus masuk ke Zoom-nya dulu. Kalau sudah masuk ke Zoom, Anda bisa menandai presensi Anda sendiri, gitu. Ya. Nah, silakan dikerjakan dulu. Kita lihat gimana responnya. Ya, apa ada masalah? Oh, sepertinya ada yang sudah berhasil ya. Oke, Raihan ya. Good, Raihan. Nah, ini. Ya, silakan. Nah, jadi nanti presensi mandiri ini akan langsung terkoneksi ke Siakat. Jadi besok ya, dia ada waktu menjelang lewat tengah malam. Setelah tengah malam Anda baru bisa melihat apakah Anda masuk presensinya di Siakat atau tidak. Oke, jadi nanti tergantung attendance Anda. Kalau Anda klik hari ini, itu berarti Anda bisa mendapatkan di Siakatnya langsung terisi sebagai hadir ya. Oke. Sudah semua berhasil? Coba saya lihat. Ya, udah banyak.
Baik, sudah ya, nanti boleh dilakukan sambil jalan. Tetapi yang pastinya begini, kita akan melakukan hal yang seperti itu. Jadi standar yang kita lakukan mulai minggu ini adalah seperti itu. Jadi kita akan mulai sorenya dengan Zoom meeting. Begitu Anda sudah berhasil masuk Zoom, Anda bisa cek attendance sendiri. Jadi saya tidak perlu kasih komando ya. Nah, bisa Anda kerjakan sendiri. Oke. Nah, baik, kalau sudah sudah selesai dengan presensi, kita lanjut lagi. Ya, saya ingin cek dulu Anda yang pertemuan Anda sebelumnya dengan Pak Zamzam, apa saja yang sudah Anda diskusikan atau pelajari? Ayo, siapa yang mau cerita? Tentang habits and routines. Habit and Routines. routines, ya. Lalu, apa yang Anda kerjakan? Apa yang Anda buat? Apakah Anda membaca? Apakah Anda belajar berbicara atau apa? Belajar berbicara Caranya? dengan membuat video. Buat video ya, in groups. No. Jadi in pairs. Apa istilahnya itu in pairs? What is in pairs? Ayo, what is in pairs? Berpasangan. Buat videonya berpasangan ya? No, individual. No. Individual. Oh, you are talking to yourself ya. Apa namanya? Monolog ya. Baik. Yes. Oke, apa lagi? Habit and routines. Asking and giving directions, sir. Asking and giving directions. Are you making a dialect? Did you make a dialect? No, sir, but it's like we are explaining about the map, sir. Oh, explain the map. You Yes, You also recorded the explanation. Yes, record Okay. individually, sir. Individually ya. Dan semua dibuat dalam video itu ya. Yes, sir. Nah, saya menyarankan nanti ke depan Anda boleh terus praktekkan. Kita bisa membuat video itu, kan artinya Anda postkan di YouTube ya. Nah, biasakan setiap Anda membuat karya yang berguna lah gitu ya. Itu artinya kan Anda buat project itu kan pasti berguna ya. Be sure to include hashtag ya that mention Unja. Nah, kenapa? Nah, Anda orang sistem informasi pasti tahu bahwa dengan menggunakan hashtag itu kita membangun apa namanya trending topics kan gitu ya. Jadi saya menyarankan setiap Anda membuat tugas seperti itu disarankan betul. Misalnya saya tulis di sini misalnya Anda buat hashtag Universitas Jambi. Nah ya ini seperti itu, seperti di mana waiting room participant. Bentar. Masih ada yang di waiting room nih ya. Nah, jadi setiap Anda membuat video, membuat materi, apapun di Instagram misalnya, gitu ya, make sure that you hashtag our university, ya, because it will help us boosting our the so-called Webometrics, gitu, ya. Jadi terkenal, ya. Kalau tidak percaya, Anda boleh ketik di YouTube English Unja, ya, English Unja. Itu karena mahasiswa saya setiap buat video itu selalu saya suruh gunakan hashtag English Unja. Akhirnya kalau dicari di English Unja itu jumlah videonya bisa ratusan gitu. Ya. Nah, baik. Jadi kita sudah dapat gambaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi untuk minggu ini. Nah, untuk materi minggu ini akan sedikit berbeda. Saya akan mengirimkan saya share aja linknya dulu ya. Saya boleh kirim linknya juga nanti. COVID ya. Nah, saya akan kirimkan satu link. Nah, Anda dipersilakan untuk mengklik link itu, ya. Bisa dibuka sambil Anda melihat Zoom, ya. Artinya dia tidak akan mengganggu, Zoom-nya bisa tetap hidup. Anda klik linknya, karena saya akan, halo itu suara siapa itu? Winando Parbo Kusuma. Nah, tolong di mute dulu, ya.
Ya, saya akan tunjukkan. Nah, kita akan belajar di sini. Kita akan menggunakan Nearpod. Ya, saya akan memandu Anda. Kita akan ada materi dan kegiatan di situ, dan Anda diharapkan mengikutinya melalui laptop atau HP Anda. Ya. Nah, saya punya. Sudah ada yang berhasil masuk belum ya? Silakan Anda masuk. Ya. Ada dua cara Anda bisa mengklik link yang saya kirimkan tadi, atau bisa juga dengan membuka nearpod.com lalu kemudian menggunakan kode E36KG ya. E36KG. Silakan, saya tunggu nih satu orang sudah masuk. Selfie ya. Oke, good. Ya. Baik, saya tinggal sebentar. Silakan Anda coba untuk masuk dulu. Oke, sudah banyak yang berhasil nampaknya, ya. Oke, ini sudah berhasil 15 ya. Nah, baik, kayaknya sudah mulai, tapi nanti bagi yang belum berhasil itu dipersilakan untuk lanjut ya, ngikutin. Anda bisa langsung masuk nanti. Biar saya kecilin sedikit ini. Ya. Nah, saya punya satu kegiatan, satu activity. I want you to see in your Nearpod website ya. Anda memiliki gambar dengan gambar dengan kata. Saya ingin Anda mencoba untuk memasangkan kata dengan gambar yang ada itu, ya. Ya, silakan, saya akan tunjukkan. Nah, seperti ini ya. So, if you see here we have oh sorry, ini kuncinya malahan, sebentar ya. Oke. Ya, wait. Ya. Saya akan tunjukkan versi apanya saja kalau gitu. Versi studentnya. Ya. Nah, ini adalah kira-kira tampilan yang Anda lihat nanti di layar. Ya. Oke, nah ini ya. Jadi tugas Anda sekarang adalah memasangkan gambar dengan tulisan. Jadi misalnya apa ini? How about this one? What picture is this? Or what does it symbolize? Wi-Fi, sir. Wi-Fi. Okay, something like that ya. Silakan dikerjakan dulu.
Ya, ada yang sudah berhasil. Muhammad Arif Firdaus. Ya, sudah menjawab dengan baik. Ya, kita lihat hasilnya ya. Baik, sudah ada yang berpartisipasi. Ya, yang berada di atas sekarang adalah Muhammad Arif Firdaus. Kemudian Muhammad Tayyib. Ya. Sabrian sayang sekali ya, sudah berusaha bagus, tapi sudah naik angkanya. Oke, very good. Ya. Ahdan Al-Wafi. Nah, ini juga sudah betul semua. Nah, I believe that you recognize the pictures or also the icons shown there. Nah, ya. Kira-kira apa sih tema kita sore ini? Apa yang akan kita bicarakan? Dari gambar yang kita lihat barusan, apa sih yang Anda kira akan menjadi tema kita hari ini? Halo? Ada yang mau mengomentari? Dari apa yang kita lakukan barusan, matching pictures, ya, apa kira-kira yang menjadi topik atau tema kita hari ini? Coba Dinda, mana Dinda? Dinda Fatima, what do you think, Dinda? Nggak kedengeran suaranya? Dinda Fatima? Yes, sir. Ya, dari yang barusan kita kerjakan, kita matching gambar dengan tulisan atau istilah, itu kira-kira apa tema kita sore ini? Describing. Describing apa? Describing something, maybe. Ya, what something? Something itu banyak ya. Rumah, pakaian, kebun, apa? Apa? Muhammad Arif. What do you think Muhammad Arif? Arif ini jauh sekali dia di tepi pantai nampaknya. Ya, semoga konsentrasi. Oke, Arif. What about describing about technology, sir? Technology, yes. Are you familiar with technology? More and less, sir. More or less, yeah. Is it? Can you tell me a more specific theme? Like, for example, technology is very wide. Yeah, we have aeroplane technology. We have apa namanya, engineering technology. What kind of technology do you think we are going to discuss about? Maybe like internet connection, sir. Internet connection, very good, yeah. Or computer, right? Oh yeah, or computer. Yeah, computer technology, yeah. I think because you are from sistem informasi, you are quite familiar with this area, ya. Mungkin Anda sudah biasa dengan cerita-cerita ini. Nah, kita akan lanjutkan. Saya akan masuk ke yang berikutnya, yaitu saya punya satu set gambar lagi, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada kalimat, ya, kemudian ada gambar, ya, dia menggambarkan proses, ya. Nah,
silakan Anda coba sekali lagi sama dengan tadi, pilih gambar ya, kemudian pilih teks yang sesuai. Oke, Anda bisa membuka gambarnya lebih besar seperti ini untuk memastikan apa isinya ya. Misalnya ini, kemudian kita cocokkan, oh ternyata salah gitu ya. Oke, dipersilakan dulu. Saya mau lihat apa yang terjadi dari belakang sebentar. Oke, ada yang sudah mencoba ya. Ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan ini. Kita lihat siapa yang sudah merespon. Arif, Firdaus, very good. Imelda, Usman, Sulfiandi, very good. Baik, sudah banyak yang berhasil. Nah, baik, saya minta siapa tadi? Imelda, mana Imelda? Halo Imelda, are you there? Yes. Hi. Yeah. Can you explain to your friends and to me what you have just done? Apa yang Anda lakukan tadi? Apa yang Anda pasangkan itu? Active Bluetooth. How to? First, click start and find setting icon. After that, click find and click device menu. After that, click Bluetooth. The computer will search for the nearest active Bluetooth connection. Next, click add a Bluetooth or other device. After that, turn on the Bluetooth headphones. Put the headphones in pairing mode. Terus klik connect. Oke. And sepertinya Imelda tadi matchingnya sudah benar, pilihan antara gambar dengan tulisan sudah oke, pas. Tetapi urutannya kayaknya masih ada yang salah tuh. Ya enggak? Ya, anybody wants to help me with the arrangement dengan urutannya itu? Siapa tadi? Saya lihat tadi namanya Muhammad Thoyib tadi namanya. Thoyib, are you there? Yes, sir. Ya. Oke, coba dijelaskan Thoyib, gimana langkah sebenarnya? Kalau gambarnya tadi sudah oke dengan tulisannya, ya, saya akan apa? Ya. Tapi gimana urutan benarnya itu? The first one is turn on the Bluetooth headphones. Oke, this one. Click start and find setting icon. Click start and find setting icon. No. Ayo. Ada yang terloncat? Ada yang terloncat apa yuk? Pertama katanya
Apa tadi? Turn on the Bluetooth headphones. Jadi headphone-nya dihidupin dulu ya, kata turn on. Oke, terus apa lagi? Halo Toyib, atau ada yang mau bantu? Saya, Pak. Ya, siapa? Winando. Ya, Winando. Ya, Winando silakan. Klik start and find setting icon. Not really. Not really. Pak, coba saya, Pak. Boleh, Pak? Ya, coba siapa lagi? Put the headphones in pairing mode. Yes, very good. Put the headphones in pairing modes. Ya, good. Boleh lanjutkan lagi? Berarti headphone-nya sudah siap gitu ya? Ayo. Winando tadi boleh lanjut? Winando? Coba Winando bisa bantu? Berarti headphone-nya sudah siap. Lalu apalagi yang dipersiapkan lanjutnya? Dinda? Jawab, sir. Klik Ya, siapa? start. Click start and find setting icon. Oh, Imelda ya. Click start and find setting icon. Very good. Okay, what's next? Find and click device menu. Find and click devices menu. This one, I think with the wait a minute. Di mana gambar? This one ya. Okay, very good. Next. Ya, tinggal 2 pasang lagi. Ayo. Oh, 3 pasang, sorry. Find device menu, kemudian Click add Bluetooth or other device. yes, very good. This one. And then, Oh, wait, salah. salah. Okay. And then Click Bluetooth. The computer will search for the nearest active Bluetooth connection. okay. And finally, the last one, click connect. Click connect. Nah, oke, kayaknya sudah lengkap semua, ya. Pertanyaan saya adalah, apakah urutan tadi itu sudah bisa kita lakukan dengan cara terbalik-balik? Is it possible? Mungkin tidak. Possible, sir. Possible. Click connect first, and then click start and find setting icon. Begitu? Bisa? No. Not No. actually in that first, sir. But I think if we if we click at the setting menu first, then to the device menu. After that, then we continue to turn on the device, then put it in pairing mode. Then we go to the Bluetooth setting for the nearest connection, then click connect. I think that could be possible, sir. It is also possible, right? Very good, Muhammad Arif. Thank you. I really like your answers, ya. Jadi basically we cannot really rearrange the steps, ya. Mungkin tidak bisa betul-betul digitukan gitu ya. But there are some ways to change the arrangements. Okay? Jadi memang ada cara yang lain mungkin bisa kita lakukan. That's very good, ya. Nah, saya akan melanjutkan dengan quiz. Saya ada pertanyaan, ya. Kita lanjutkan dulu. Okay, so it's a quiz, ya. I want you to start answering this question, ya. What is the most likely title for the text? Nah, silakan. Kira-kira kalau kita lihat tadi gambarnya, kita mencoba diskusi pasangan kata dengan atau kalimat dengan gambarnya. What is the most likely title for the text? B. Ya, silakan diklik langsung di situ. Ya, saya akan lihat tampilannya. Ada sekitar 3 atau 4 pertanyaan. Boleh Anda lanjutkan langsung. Ya. Oh iya ya. Ini.
Ya, saya akan balik dulu supaya Anda jawab dulu sebentar ya. Ya. Ini pertanyaan pertama. Setelah selesai Anda bisa masuk ke pertanyaan kedua. Oh, sorry, kok ini ya. Ya, oke, ini next ya, next. Oh ya. How many steps are involved in the process? Anda ingat tadi berapa tahapan yang Anda kerjakan tadi? 7. Oke, silakan diklik di situ. Kemudian what type of text will you learn about this lesson? Coba nanti boleh dipilih baru kemudian kita jawab sama-sama ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini nomor 4 Anda harus boleh memilih lebih dari satu gitu ya, tidak harus satu, boleh dicentang sebanyak yang menurut Anda jawabannya gitu. Ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oh ini, oh sorry, harusnya di sini ya. Oke, sudah hampir semua menjawab. Ya. Ya, saya sembunyikan dulu namanya ya. Nama dan jawabannya disembunyikan dulu. Tapi ada yang jawabnya sudah betul 4-4-nya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 mahasiswa. Ya, kita lihat siapa yang paling tinggi nilainya ini. Muhammad Tayyib, very good. Imelda, Ahdan. Nah. Ya, oke, kita anggap selesai saja dulu. Saya akan balik ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama adalah what is the most likely title for the text? Ya, kalau dari gambar yang Anda pasangkan tadi, apa kira-kira judul yang paling cocok untuk teks yang akan kita baca ini? How to connect Bluetooth headphones to PC. Yes, how to connect Bluetooth headphones to a PC. Yeah, I think I agree with you. Yeah. Nah, how many steps are involved in the process? 6. 6 or 7? 6. 7. 7. Or 7. Okay, 7, right? Oh, sorry. 7. Yeah, 7. Because Yes. 7 Okay, right. no problem. Yeah. Oke, tadi kelewat sebentar. How to connect, ya, and then 7. And then what type of text will you learn about in this lesson? Procedures, ya. Jadi kita akan berbicara, kita akan belajar mencoba untuk memahami procedural text, ya. Kenapa disebut procedures? Karena dia terdiri atas langkah-langkah tahap-tahap. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya bertanya apakah kita bisa membolak-balikkan urutannya. Sebenarnya tidak bisa gitu ya, tidak terlalu bisa gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri dari yang disebut sebagai procedure text. Karena dalam procedure text itu ada urutan yang harus diikuti, yang satu harus mendahului yang lain gitu. Ya. Nah, sedangkan naratif itu juga sebenarnya ada urutan waktunya, tetapi itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Ya, sedangkan expository itu bisa terserah kita, mau kita urutkan misalnya there are 3 problems, problem A, B, C boleh, problem C, B, A boleh. Nah, salah satu ciri dari prosedur text yang akan kita bicarakan di sini adalah adanya chronological sequence, ada urutan waktu gitu ya. Oke. Ups. Ya. Pertanyaan terakhir terlewat dari malahan, sorry. Ini 7 procedures.
Nah, ini pertanyaan yang ini. Which of the following things belong to procedural text? Yang mana saja yang harusnya disebut sebagai procedural text? Cooking recipe. Cooking recipes and manual of electronic Recipe, device. Manuals of electronic devices. Ya, manuals atau apa istilahnya itu? Buku petunjuk ya. Kalau short story itu termasuk dalam narratives ya. Autobiography juga naratif atau recounts ya. Nah, invitation itu bukan, dia fungsi untuk apa. Nah, baik, sudah terjawab semua. Nah, sekarang saya ingin Anda mencoba untuk menulis ya. Kira-kira apalagi topik yang cocok kita sebut sebagai ya. Oke. Jadi sekarang coba Anda pikirkan apa kira-kira topik procedural text yang Anda ketahui atau Anda pernah baca atau pernah lihat. Contoh tadi misalnya contohnya adalah how to connect Bluetooth headphones to computer. Nah, apalagi kira-kira contohnya itu Anda boleh ketik langsung di kotak di bawahnya itu ya. Kalau mau tambahkan gambar juga boleh, enggak apa-apa, kemudian klik post. Tadi contohnya how to connect apa tadi? How to connect Bluetooth to PC or to computer. Ya, kalau sudah selesai tinggal klik post. Nanti dia akan masuk di sana. Nah, saya kasih waktu. Ya, silakan kita brainstorming. Anda masukkan judul-judul yang menurut Anda bisa kita anggap sebagai procedural text. Ya, silakan. Sir, how about game procedure, sir? Me and my friend procedure, but it's about game procedure, sir. Oke, fine. Ya, silakan. No, jadi suka game gitu ya? Oke, no problem. Mungkin e-sport player kan, we don't know. Ya, oke, silakan. Saya kasih waktu 3 menit. Halo, sudah mulai belum? Oh ya, harus di ini dulu ya. Oke, good. Sudah banyak. Ini saya tambah lagi, ada 3 lagi. Oh, ini dengan gamenya, gambarnya gue ya. How to reroll for a PvP
Meta character. Okay, good. Nah, sekarang I want you to upvote ya the title that you think is interesting. Ya, silakan Anda upvote, Anda klik like di situ. Kita akan izin bertanya, Sir. Tadi saya salah kepencet tadi. Kepencet. Bisa diedit lagi deh. Nah, itu. Yang orange fruit. Sabrian Maulana, Sir. Orange. Judulnya salah, Sir. Mana? Oke. Nggak ada kayaknya. Ada, Sir. Di bawah itu. Sabrian Maulana. Oh, ini nih ya. Saya hapus dulu gitu. Iya. Oke. Ya, silakan. Oke, ada yang baru nih. Ya, silakan di like. Kalau saya mungkin favoritnya yang ini nih, Tasya Maidi, How to Make Ice Cream, kayaknya mantep banget gitu ya. So I'll give like to that title. Oke, very good ya. Sudah ada beberapa yang ini ada satu lagi saya masukkan. Kayaknya yang menariknya adalah isinya hampir semuanya adalah makanan gitu ya. Nah, mungkin komentar saya sedikit ini kepada Muktasim Billah. Coba mana Muktasim? Anda bilang flowchart algoritma. What do you want to do with that? Coba dijelaskan. Silakan. Muktasim mana? Hadir, Pak. Ya, maksudnya apa nih Muktasim? Coba dijelaskan. Prosedur pemrograman, Pak. Prosedur pemrograman. Oke. Baik, kalau begitu mungkin judulnya perlu diperbaiki sedikit ya. Nah, kalau Anda lihat memang kalau kita sebut procedural text itu, kalau kita kasih judul sederhananya saja, biasanya memang akan ujung-ujungnya akan mulai dengan kata how gitu ya. How to build ini, how to make itu, how to cook ini gitu ya. Oke, jadi biasanya sudah seperti itu. Walaupun sebenarnya banyak sekali cara-cara lain untuk mengatakan judul gitu ya. But thank you for the title, and I think they are very interesting, and maybe later you can use this as your project ya, karena nanti akan ada tugas dan Anda boleh pilih salah satu dari judul yang ada ini. Nah, kita lanjut dulu. Saya akan menunjukkan satu bentuk procedural text ya. Nah, ini berhubungan dengan dunia kerja, dunia pendidikan Anda sedikit banyak. Anda kan harusnya kenal dengan komputer ya. Judulnya adalah How to Change a Computer Hard Drive Disk. Ya, kalau mau baca lengkap Anda boleh klik ini, kemudian Anda bisa membacanya dari halaman satunya lagi gitu, halaman baru. Ya, nah kalau Anda perhatikan di sini, ya kita lihat dulu di sini ada apa namanya ini? How do you call that? Yang saya blok ini? Judul. Judul ya, The title. Title ya. Jadi biasanya kita prosedur teks itu selalu dimulai dengan judul, dan seperti saya katakan tadi, the most common title used in procedural text is how to ya, even though there are many other variation to that ya, banyak sekali variasinya, tetapi mungkin ini yang paling sering ya. Kemudian kalau kita lihat di bawah, apa ini namanya? Ada 1, 2, 3 and so on and so forth. Steps.
steps ya, ada langkah-langkah ya. Nah, kalau Anda perhatikan setiap langkah ini kita baca, mungkin saya minta bantuan satu orang baca satu bagian paragraf ini. Raihan, coba Raihan. Number one, backup the data on the existing hard drive. If the drive you want to replace still work and you want to keep any of its data, you will need to perform a backup before remove it. If you don't have an external USB drive to backup to, check out this wiki how to learn how to back up your file online use OneDrive. If you are replacing an existing drive with an SSD drive, the new drive might come with its own cloning software. You can use the software to clone your current hard drive content, including the operating system to the new drive. If software is not included in the package, check the drive manufacturer website to see if they offer cloning software for download. Other popular reliable cloning options are Symantec Ghost, Clonezilla, one of the new free options, Acronis, and Macrium. See how to back up a Windows computer to learn how to back up your data to another drive. If you have purchased any software with license key, make sure you back them up on or the copies of the key so you can reinstall them easily. Easily, ya? Apa? Easily, right? Okay, so what is the first step? Apa step pertamanya? Backup data. Backup the data on the existing hard drive. Ya, kemudian di bawahnya ada explanation, ada details. Kalau kita lihat keduanya, what is the heading? Apa headingnya? Number 2. Obtain a full bootable copy of the operating system. Okay. 3. Decide between an HDD or SSD. Ya. Okay. Number 4. Get the right drive for your computer. Nah, ada yang bisa jelaskan ke saya apa kesamaan yang kita lihat dari judul besar dari setiap stepnya ini 1 sampai 4 tadi, dan kalau Anda lihat ke bawah sampai 9 atau 13 ya, 13 step. Apa kira-kira kesamaan dari headingnya ini? Ya, dari segi pola kalimat misalnya, what is the similarity? Ayo, ada yang mau coba kasih ide? Nah, baik, kalau belum mengerti, coba kita lihat. Coba baca kalimat pertama, backup the data on the existing hard drive. So what part of speech is backup? Apa jenis kata atau jenis kata dari bentuk ini, backup? Apakah itu kata benda, kata sifat, atau apa? Kata kerja. Kata kerja. Kita lihat yang kedua. Obtain. What part of speech is that? What does obtain mean? Apa arti obtain? Dapatkan, sir. Mendapatkan atau peroleh, ya. Dapatkan. Nah, kata apa itu? Kerja. Kata kerja juga. Decide. What is decide? Memutuskan atau putuskan, Putuskan, menentukan. ya, putuskan. Jadi juga kata kerja. Get, apalagi? Shut your computer down. Ya, ground yourself.
open. Nah, jadi semuanya itu dimulai dengan kata kerja. Dan kalau kita lihat kata kerja yang digunakan juga khusus karena dia kita tidak melihat adanya subjek. Jadi tidak ada you, open, she closes atau apa, tidak ada. Nah, ini bentuk kalimat ini yang kita sebut sebagai imperatif, ya. Jadi dia bentuk kata kerja dasar yang tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya bentuk dasar dari procedural text itu dia terdiri atas kalimat-kalimat imperatif, ya, atau juga bisa dikenal sebagai command or request, ya. Jadi perintah kepada siapa? Kepada yang membaca. Nah, ini penting kita jelaskan karena dalam menulis atau membaca sebuah teks prosedural kita penting mengenali komponen-komponennya. Nah, maka kita tahu bahwa dalam teks prosedural itu isinya adalah kalimat-kalimat perintah, ya. Kalaupun ada nanti boleh dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan tambahan di sini seperti yang dibaca temannya tadi, ya. Nah, ini. Oke. Tetapi pada dasarnya dia berupa kalimat yang namanya imperatif. Ya, nanti akan kita jelaskan dalam tahap berikutnya. Oke, thank you. Any difficult words found in the text? Ya, silakan Anda tuliskan kata yang menurut Anda sulit, ya. Ya, ada enggak kata sulit dari yang Anda baca barusan tadi? Ya, baik sulitnya karena apa? Artinya maupun karena karena cara mengucapkannya. Ya, silakan. Kayaknya nulisnya harus pakai ya, pakai. Oh, bisa. Imelda bisa ya? Harus diketik atau ditulis itu? Sir, may I have the link for the article, sir? Which article? The hard disk one, sir. Yang tadi? Yes. This one? Okay. Yes. I think you can click the link. Oh, sebentar, nanti boleh. Yeah, I'm going to share it here. Why? Interesting? Yes, sir. Ya. Ya, masa anak-anak yang belajar komputer tahulah caranya ya. Oke. Ya, misalnya Jason, ya, dia menuliskan kata ground yourself. What is ground here? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Anda boleh mengetikkan langsung di sini sebenarnya. Tidak harus ditulis. Oke, ada yang bisa menjelaskan kata ground di situ? I'm not sure, sir, but I think it's mean about make sure that we not
in contact with the ground for secara langsung gitu, Sir. Ya, sebenarnya proses ini kalau orang elektronik tahu ini, ya. Jadi kata ground yourself itu artinya Anda mencoba apa namanya itu menghubungkan antara alat elektronik itu dengan lantai, dengan tanah, dengan kitanya juga gitu. Kalau Anda lihat di gambarnya itu, dia menggunakan apa ya? Menggunakan gelang statis, ya, supaya tidak kena listrik gitu. Ya, jadi kata ground di situ maksudnya adalah menghubungkan. Biasanya sih kalau grounding itu, kalau saya biasanya alat elektronik yang saya ground ya, saya pasang di tanah mana tadi? Ini. Improper handling of electronic component can cause me by wearing an anti-static wrist strap while standing on anti-static mat. Jadi kita menghubungkan diri kita dengan tanah supaya aliran listriknya tidak kena kita gitu ya. Oke, kemudian ada siapa tadi? Mana yang nulis? Bootable. Bootable itu artinya bisa di boot gitu ya. Screws di sini, screws maksudnya? What is screws? Nih, apa itu? Screws. Skrup. Skrup ya, oke, good. Kemudian ini apa ini? Set the jumpers. Jumpers itu bagian dari hard disk itu pin-pin listriknya itu ya. Jadi ada pin itu yang dimana kita biasanya kalau mau jadi master dia harus dihubungkan dari A ke B. Sedangkan kalau mau jadi slave harus dari B ke C. Nah gitu ya. Itu jumpers namanya. Jadi alat elektronik itu. Bagian titik listriknya itu. Oke, kemudian mungkin 1-2 lagi lah karena Dinda juga sudah. Ya. Semantic Ghost, I think this is the name of the application, right? Ya. Locate, ini ada gambarnya ya. Locate, what is locate? Ini ada gambarnya nih. Locate itu artinya menemukan ya, menemukan lokasi di mana letaknya gitu ya. Ada di mana hard drive-nya kan gitu maksudnya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kalau Anda lihat memang tergantung jenis teksnya. Procedural text itu tergantung pada bidang ilmunya ya, tentu ada istilah-istilah yang sangat teknis gitu ya. Misalnya dalam teks yang barusan Anda baca tadi itu teknisnya fokusnya kepada teknologi komputer ya. Oke, jadi ada banyak istilah yang mungkin tidak dikenali kalau tidak dalam bidang ilmu itu. Ya, I think it's this apa. Nah, saya meletakkan satu kayaknya belum di sini. Bentar dulu. Oh ya, ini aja dulu. Ya, saya meletakkan satu link reading. Ya, kalau Anda klik di sini, ya ini latihan saja. Latihan reading memang tidak berhubungan langsung dengan tema kita hari ini, tapi tidak apa-apa dijadikan latihan membaca. Saya akan kirim linknya kalau Anda punya masalah dengan melihat di bagian sini langsung. Ya, I'm going to share it to the chat. Ya, silakan dikerjakan. Jadi di bawahnya itu ada di dalam sini ada readingnya, kemudian di bawahnya ada task. Ya, nah jawabnya dengan cara mengklik ini seperti ini saja. Ya, silakan dikerjakan dulu. Ya. Kerjakan mandiri saja, tidak bisa kita lihat. Ya. Oke. Ya, saya tinggal sekitar 3 menit ya.
Baik ya. Alhamdulillah. Untungnya kita virtual ya, jadi bersihnya juga virtual. Ya, jadi itu tadi latihan Anda untuk membaca. Mungkin tidak relevan betul dengan tema kita, tapi tidak apa-apa. Nah, saya ingin... Alhamdulillah. Sorry ya. Saya ingin masuk sedikit ke sini. Ada teori sedikit tentang procedural text, dan Anda juga nanti akan bisa belajar bagaimana cara menulis procedural text yang bagus, yang baik, gitu ya. Nah, saya linknya saya kirim juga kalau belum terbaca di sana nanti. Ya. Jadi apa itu? What is procedural text? It is a text that instruct your audience on how to complete a specific task. Jadi ada tugas atau kegiatan, ada aktivitas tertentu, lalu kita menggunakan procedural text itu untuk menjelaskan bagaimana untuk menyelesaikan tugas itu. Ya, generally this falls into two categories. Yang Anda lakukan tadi umumnya adalah how to make, ya, how to make something. Tapi sebenarnya kita juga bisa menuliskan how to do something. Tadi misalnya how to make ice cream, ya, how to do something misalnya how to fix the computer dan seterusnya. Jadi the purpose of procedural text is to provide sequence information. Jadi ada kata sequence yang berarti ada urutannya, ya. Jadi informasinya itu urutan, ada step, ada langkah. Makanya tadi kita lihat dalam teks itu misalnya ada numbers, ya, number 1, number 2, number 3, itu menunjukkan urutan yang sebenarnya tidak boleh diputar-putar. Ya. So that people can successfully perform activities in safe, efficient, and appropriate ways. Yeah, you may encounter procedural writing also referred to as process analysis essay. Jadi nama lainnya adalah process analysis essay. Ya, walaupun tidak, kadang-kadang sama, tapi bisa juga dianggap berbeda. Ya. Nah, recipes, you know what recipes is? Apa itu recipe? Resep, sir. Resep, ya. Resep apa? Coba. Maybe cooking recipes. Ya, cooking recipe. Jadi resep itu cooking recipe. Tapi kalau misalnya resepnya itu resep obat, apa namanya itu? Jadi bahasa Inggris itu ada 3, bahasa Indonesianya resep, tetapi sebenarnya bahasa Inggrisnya ada 3 kata, ya. Saya tunjukkan di sini. Jadi recipe itu untuk food, ya, cooking. Ada lagi namanya prescription. Nah, ini untuk medicine. Ya, jadi kalau untuk obat-obatan itu namanya prescription. Ya, jadi jangan salah. Kemudian ada yang tulisannya agak mirip, yaitu receipt. Ya, kalau bahasa Indonesia ini resi. Ya, apa istilah lainnya itu adalah invoice, ya, bukti pembayaran. Nah, ini sering salah istilah, ya. Jadi boleh diingat-ingat juga. Oke, jadi ada recipe, ada prescription. Jadi kalau Anda ke dokter jangan minta resipi gitu, ya, tapi minta prescription gitu. Ya. And science experiments katanya are common examples of procedural text. Jadi contoh-contoh paling umum dari procedural text adalah recipe and science experiments, ya. They use headings and subheadings. Jadi ada judul dan anak judul. They can be structured in the following manners. Nah, ini contohnya misalnya di sini. Pertama ada judul, ya. Kemudian yang berikutnya ada subheadings yang tujuannya misalnya untuk menjelaskan tahap-tahapannya itu, ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kata procedural text itu tidak harus recipe, tetapi bisa juga direction. Ya, katanya minggu sebelumnya Anda sudah bicara dengan Pak Zamzam tentang how to give direction. Nah, kurang lebih fungsinya itu sama, ya. Instruction, recipes, ya, rules for games. Tadi ada yang bilang boleh tidak Pak saya menyebutkan
how to play a game, ya silakan, karena itu juga termasuk dalam procedural text. Manuals, ya, manuals ini buku panduan. Ya. Kemudian agendas, what are we doing, when are we doing it, or who is responsible. Ya. Nah, jadi kita bisa memilih salah satu dari fungsi-fungsi ini untuk membuat sebuah procedural text. Ya. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, saya akan besarkan sedikit gambarnya. Ya, di sini apa yang kita punyai ini adalah cooking recipe. Ya, apa isinya? Pertama ada title. Ya, kemudian ada di sini a little description of what it is. Ya, kemudian ada apa namanya di sini kelompok ini namanya ingredients, ya, bahan baku. Ya, nah kalau misalnya manual mungkin tidak ingredients tapi tools. Ya, kemudian baru method. Nah, method ini seperti yang saya katakan tadi, dia selalu mengandung kata kerja dan kata kerjanya itu berbentuk imperatif atau perintah. Contoh, cut up tomatoes, bring to the boil cook, cook, add paste, nah, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh dari sebuah procedural text, ya. Nah, tetapi ada yang beda sedikit namanya explanation text, ya. Nah, itu agak sedikit berbeda. Ya, tapi kalau Anda lihat tadi, selain dia menyebutkan prosedur, sebenarnya ada juga penjelasan sedikit tentang poin-poin tertentu, ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini. What is the procedural text structure? Ada headings-nya, ada section, ya. Section itu tadi kan ada misalnya ingredients, ada method, ada dan seterusnya gitu. Ya. Kemudian ada yang pasti, yang paling penting adalah sequence, ada urutan. Ya. Nah, urutan itu bisa ditunjukkan dengan menggunakan angka, number, ya, number 1, number 2, number 3. Tapi kalau kita membuatnya dalam bentuk kalimat, kita juga bisa menggunakan namanya transition, ya. Jadi kata yang gimana transition, Pak? Misalnya ada kata first, bla 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 bla. Second, apa lagi? After that. After that. Next, ya kan? Oh, ini kayaknya salah ketik nih. Sebentar. Apa lagi? Moreover? Moreover tidak. Moreover itu lebih kepada sebab akibat, ya. Jadi kalau kita menggunakan kata moreover itu kedengarannya jadi ada yang satu itu mengakibatkan yang lain gitu, ya. Nah, dan untuk penutupnya biasanya kita menggunakan kata finally, ya. Nah, ini. Jadi kita bisa menggunakan either numbers or transition signals, ya. Kita juga bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lain, tetapi yang pasti tujuannya adalah supaya apa? Di dalam teks kita itu ada namanya sequence, ada urutan, harus ada urutan, ya. Nah, procedural text features katanya vocabulary-nya katanya use technical and specialized term. Jadi seperti tadi contohnya when you are talking about computer, you are talking about technical terms related to the computer, ya. Oke. Kemudian tense. Nah, tense-nya always write in timeless present tense. Jadi kata timeless itu maksudnya adalah infinitive namanya, ya. Nah, misalnya begini, saya kasih contoh. Misalnya kok ini? Ya. Misalnya kita katakan cut the tomatoes. Nah, bentuk ini adalah bentuk infinitif yang tujuannya untuk menyatakan imperatif, perintah, gitu ya. Jadi tidak boleh misalnya cuts atau cutting, tidak boleh, ya. Atau cut yang past tense misalnya, itu tidak boleh juga, ya. Dan dalam perintah kita tidak perlu menggunakan subjek, misalnya you cut the paste, you cut the tomatoes misalnya, tidak boleh, tidak perlu, karena secara langsung ketika kita memberi perintah itu yang dimaksud adalah you, gitu, ya. Jadi tidak perlu digunakan itu. Nah, kemudian flow, use connective and conjunctions. Nah, misalnya tadi disebutkan first, finally, and so on. Ya. Kemudian details are important in procedures, assume very little. Jadi perlulah ditambahkan sedikit details. Misalnya contoh gini. First, cut the tomatoes.
ya. If you want a better result, please choose imported tomatoes. Nah, itu details namanya, ya. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah yang kita sebut nanti namanya visuals, ya. Apa itu visuals? Pictures, graphics, and so on and so forth, ya. Nah, ini nanti sisanya Anda boleh baca lanjut, ya. Tetapi ini akan berhubungan karena Anda akan saya minta untuk menuliskan satu procedural text, ya. Bentuknya nanti boleh Anda pilih dari yang di atas ini, ya. Dari mana tadi? Directions. Kalau direction mungkin tidak, ya, karena kita sudah selesai ini. Maybe instruction, recipe, rules for games, manuals, or agendas, ya. Tidak perlu yang kompleks-kompleks, cukup yang sederhana saja, ya. Tetapi sesuatu yang bisa kita langsung gunakan atau terapkan, gitu, ya. Maka untuk minggu ini tugas Anda, saya akan membagi Anda menjadi kelompok 3 orang. Saya akan bagi secara acak saja, ya. Jadi Anda tidak boleh milih. Nanti saya tunjukkan cara membaginya. Ya, choose one topic that you can create into procedural text. Jadi buatlah procedural text, ya, recipe, manual, dan lain-lain. Write the procedural text and illustrate it well. You might use Microsoft PowerPoint, atau kalau mau yang lain misalnya pakai Canva atau pakai Google Slide juga silakan, tidak apa-apa. But I want you to transfer into PDF. Jadi buatlah dalam jadi PDF. Yang disubmit itu cukup PDF-nya saja, ya. Nah, kemudian nanti akan saya bikinkan slot untuk submission. Nah, namanya assignment week 10, ya. Mungkin saya kasih nama T10, ya, T10. Nah, karena kerjanya kelompok, saya akan Saya akan hanya meminta 1 orang saja mewakili, ya. Gini, cara kelompoknya saya akan tunjukkan di sini, groups, ya. How to create groups. Oke. Members per group, jumlahnya 3 orang. Groupingnya saya kasih nama assignment 10. Ya, kita preview dulu. Oke, sudah jadi. Submit. Ya. Nah, jadi nanti anggota kelompoknya sudah dibagi, ini sudah ada, ya. Anda bisa lihat di bagian partisipan. Kalau Anda klik partisipan, Anda tahu Anda berada di grup mana, ya. Jadi silakan bekerja dengan temannya. Satu kelompok itu 3 orang. Oke. Nanti saya akan masukkan assignment di sini sebentar. Supaya Anda bingung, ya. Saya akan buat di sini A10. Perintahnya adalah ini. Ya. Saya akan kasih waktu mulai hari ini sampai tanggal 19, ya. Kayaknya cukup lah ini. File, ya. Group submission. Nah, ini. 40 poin. Oke, sudah siap, ya. Jadi nanti Anda silakan kerjakan tugasnya, ya, sehingga Anda bisa mengerjakannya dengan baik. 1 orang saja wakili temannya, nanti semua nilai akan dibagi sama rata, ya. Nah, sekarang silakan, saya akan kasih waktu sekitar 3 menit sebelum kita selesai. Kalau ada pertanyaan boleh diketik langsung di situ, ya. Kalau enggak ada ya sudah. Sir, untuk kelompok tadi, Sir, kan idaham koliknya nggak kuliah lagi tuh, Sir, karena udah masuk TNI kalau tidak salah. Oh gitu. Jadi kelompok Arif cuma berdua jadinya, Sir. Oh ya, oke, sebentar. Ya enggak apa-apa juga sih. Mana tadi? Partisipan groups. Ada lagi yang seperti itu? Anda grup apa, Arif? Grup D, Sir. D. Idham ini tidak ada lagi, ya?
Kolik ya. Oke, ya udah enggak apa-apa berdua aja juga boleh. Ya. Yang penting tidak lebih dari 3. Ada lagi yang sama kasusnya enggak? Enggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya pikir waktu kita juga sudah hampir selesai. Saya akan meminta Anda mengisi polling 3 poin gitu ya. Pertama, pertanyaannya sama, what do you think about this lesson? Yang satu itu boring or interesting. Yang kedua itu easy or difficult. Yang keempat itu useful or not useful ya. Silakan. Saya simpanlah namanya supaya tidak malu gitu ya. Jadi Anda jangan khawatir misalnya nanti kalau aku bilang boring, bapaknya marah, enggak ya. Ya, silakan sambil diisi, nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh. Untuk yang minggu mana? Satu yang kemarin itu, nanti akan saya coba siapkan materi. Saya tidak bisa janji, tapi mungkin hari Rabu sudah bisa Anda kerjakan. Jadi sebagai pengganti yang Jumat itu, nanti Rabu saya akan buatkan materi-materi untuk dikerjakan, dan Anda bisa mengisi attendance berdasarkan materi yang Anda kerjakan itu. Jadi kita tidak kehilangan tidak kehilangan pertemuan. Sehingga hari Jumat minggu depan kita sudah masuk pertemuan ke-13. Ya, masih ada sedikit yang belum jawab nih. Ayo dibantu saya dengan mengisi kuesionernya dengan jujur. Don't worry. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Saya stop share aja dulu. Oke, silakan lanjutkan. Saya kasih waktu 1 menit lagi untuk yang ini.
Nah, baik, ini pertanyaan kita yang terakhir. Ya, silakan diisi, dan dengan ini maka pertemuan kita untuk minggu ini selesai. Saya harap yang harus dikerjakan itu sudah dipahami. Nanti sisanya akan saya kabari dari siapa cuttingnya, siapa namanya yang ngubungin saya itu, Febri siapa? Saya, Sir, Dinda. Dinda ya, oke Dinda ya. Baik, silakan diisi, dan setelah ini kita selesai. Semoga semua sudah masuk ke dalam Zoom dan presensi dan nanti mengerjakan tugasnya. Nanti masih akan ada kuis-kuis kecil di dalam activity-nya. Silakan Anda ikuti saja gitu ya. Okay, I think that's all for the meeting today. Thank you very much for joining me in this class, and see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.